Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, tersimpan cerita kelam yang hanya dibicarakan berbisik-bisik. Sebuah mitos tentang pesugihan sate gagak, yang konon bisa mendatangkan kekayaan besar dalam waktu singkat. Namun dengan bayaran yang mengerikan. Tak banyak yang berani mencoba, kecuali mereka yang sudah terjebak di tepi jurang keputusasaan. Pak Surya adalah salah satunya. Seorang pedagang kecil yang nasibnya selalu sial. Dagangannya tak pernah laku. Keluarganya terancam kelaparan. Dan hutang yang menumpuk membuat hidupnya seperti neraka. Setiap hari ia hanya bisa menatap warungnya yang kosong, berharap suatu keajaiban datang dan menyelamatkannya dari jurang kemiskinan. Suatu malam, ketika angin berhembus dingin dan suasana desa begitu sunyi, seorang pria misterius datang menghampiri warung. Pak Surya. Wajahnya tertutup kerudung hitam, dan hanya matanya yang merah menyala terlihat di balik kegelapan. Suara pria itu begitu pelan, namun seolah langsung menusuk ke dalam pikiran Pak Surya. Kamu bisa jadi kaya raya, lebih kaya dari yang pernah kamu bayangkan, kata pria itu dengan suara dingin. Pak Surya yang awalnya ragu, akhirnya terpaksa mendengarkan tawaran pria itu. Kamu hanya butuh satu hal, seekor gagak hitam hidup. Datang ke hutan barat tengah malam dengan gagak itu, dan semua akan berubah. Dengan hati yang diliputi kegelisahan, Pak Surya memutuskan untuk mencoba. Di hari berikutnya, ia mencari seekor gagak hitam seperti yang diperintahkan pria misterius itu. Di malam yang telah ditentukan, ia berjalan sendirian ke hutan barat yang dikenal angker. Pohon-pohon besar di sana menjulang tinggi seperti raksasa yang mengintai. Dan kabut tebal menutupi jalan setapak. Sesampainya di tengah hutan, Pak Surya menemukan pria misterius itu berdiri di bawah pohon besar. Di hadapannya, sebuah altar batu berdiri kokoh. Berlumuran sesuatu yang terlihat seperti darah kering. Potong gagak itu, ia ucap pria itu tanpa ekspresi. Buatlah sate dari dagingnya. Dan makan setiap tusuk sate jika kau ingin mendapatkan kekayaan yang abadi. Pak Surya, meski diliputi rasa takut, mengikuti perintah itu. Ia memotong gagak dan mulai membuat sate dari dagingnya. Namun, setelah ia makan satu tusuk sate, dunia seakan berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Seperti suara tawa dan jeritan yang bercampur menjadi satu. Namun, keanehan itu hilang seketika saat pagi menjelang. Dan Pak Surya pulang dengan perasaan aneh. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Warung yang sebelumnya selalu sepi mendadak ramai. Pembeli berdatangan tanpa henti. Dan dagangannya habis terjual sebelum siang hari. Uang pun mengalir deras ke kantong Pak Surya, seperti air yang tak pernah surut. Setiap hari, semakin banyak orang yang datang membeli di warungnya. Hingga dalam waktu singkat ia menjadi orang terkaya di desa. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Surya. Setiap malam, ia mulai mendengar suara gagak berkaok-kaok di sekeliling rumahnya. Pada awalnya hanya satu, namun lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak. Gagak-gagak itu tidak terlihat, namun suaranya begitu jelas. Tidurnya terganggu, dan mimpi buruk mulai menghantui setiap malamnya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat gagak dengan mata merah menyala yang berterbangan di sekelilingnya. Di tengah kerumunan gagak itu, ia melihat wajah-wajah manusia yang pernah dikenalnya. Semua menatapnya dengan penuh kebencian. Wajah mereka perlahan berubah menjadi gagak, seolah memberi isyarat akan sesuatu yang buruk. Suara-suara itu tidak hanya muncul di malam hari. Bahkan saat siang, ketika warungnya dipenuhi pembeli, Pak Surya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menyajikan makanan, matanya seperti menipu, ia melihat bayangan gagak di atas mangkuk-mangkuk bakso yang disajikannya. Semakin ia makan sate gagak, semakin kuat gangguan yang dirasakannya. Puncaknya terjadi ketika Pak Surya mencoba menghentikan ritual tersebut. Rasa takut akan kutukan itu membuatnya enggan lagi memakan sate gagak. Namun begitu ia berhenti, uang yang ia dapatkan mulai berkurang secara misterius. Dagangannya tidak laku lagi, dan warungnya kembali sepi. Satu malam, dalam keputusasaan, Pak Surya memutuskan untuk kembali memakan sate gagak. Namun kali ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Begitu ia menyentuh tusuk satenya, suara gagak terdengar lebih keras dari sebelumnya.
Mimpi buruk yang selama ini ia alami menjadi nyata. Di hadapannya, bayangan gagak hitam muncul dengan mata merah menyala. Gagak-gagak itu mulai mengelilinginya, berkaok-kaok dengan suara yang begitu menakutkan. Pak Surya berlari keluar rumah, berusaha melarikan diri dari bayangan yang mengerikan itu. Namun, takdir kelam sudah menantinya. Dalam pelariannya, Pak Surya terjatuh dari tebing di pinggir hutan. Dan tubuhnya ditemukan tergeletak tak bernyawa di dasar jurang. Anehnya, di sekeliling tubuhnya ditemukan bulu-bulu gagak hitam yang berserakan. Meskipun tak ada satupun gagak yang terlihat di sekitar lokasi. Sejak hari itu, warung Pak Surya ditinggalkan kosong. Penduduk desa percaya bahwa arwahnya terjebak dalam kutukan pesugihan yang ia lakukan. Dan gagak-gagak itu terus mengejarnya bahkan hingga ke alam baka. Desa itu kini dipenuhi cerita tentang Pak Surya, yang kaya raya hanya untuk akhirnya hancur oleh keserakahan dan kutukan sate gagak. Dan mereka yang pernah mencoba pesugihan yang sama, tahu bahwa pada akhirnya karma akan datang dan menuntut nyawa sebagai bayarannya.